Penyandang disabilitas mental dan intelektual bisa memilih dalam pemilu 2024 mendatang. Berbagai persiapan dilakukan untuk memastikan mereka diperlakukan sama sebagai warga negara. Namun sampai memasuki masa kampanye, mereka kekurangan informasi terkait para kontestan dan bagaimana cara memilih nanti. Ratusan penyandang disabilitas mental dan intelektual di lingkungan pondok sosial atau Liponsos Keputih masuk daftar pemilih tetap atau DPT pada pemilu 2024. Ini mungkin menjadi yang pertama bagi mereka berpartisipasi dalam pemilu. Surabaya menjadi salah satu kota dengan pemilih disabilitas mental dan intelektual terbanyak di Jawa Timur. Dari data KPU Surabaya, pemilih disabilitas mental tercatat ada 2.625 orang. Dan disabilitas intelektual ada 363 orang. Nantinya akan ada 7 pendamping di pondok sosial tersebut yang bertugas membantu mereka memilih di TPS, termasuk menyediakan dokter untuk memantau kondisi kesehatan mental mereka sebelum hari pencoblosan. Sampai sejauh ini memang tidak ada aturan khusus ya, apakah yang mental ini harus disyaratkan surat dokter dan segala macam. Prinsipnya nanti ketika yang bersangkutan memang menginginkan bantuan di TPS, maka kita akan bantu. Tidak semua penghuni Liponsos masuk DPT. Dari sekitar 700 penghuni, hanya 400 orang yang dinyatakan bisa memilih. Mereka yang masuk DPT sebelumnya sudah menjalani pemeriksaan dan pemantauan. Misalnya, tingkat kesadaran dan emosi mereka yang relatif stabil. Rata-rata, mereka yang memiliki hak suara sudah bisa diajak berkomunikasi dan bekerja. Nantinya, ada 2 TPS khusus yang didirikan di Liponsos. Hanya saja, saat ini mereka sama sekali belum mendapatkan sosialisasi terkait surat suara dan teknis pencoblosan di TPS. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Ana Fajriatin mengatakan, mereka akan kesulitan membuka dan memahami isi surat suara. Terlebih, akses informasi bagi pemilih disabilitas di Liponsos sebatas tayangan televisi dan radio. Itu pun tidak intens dan sulit memastikan mereka memahami informasinya. Kalau media televisi di setiap bara ada. Kemudian kami di pagi itu mungkin tapi tidak secara khusus ya, tidak secara khusus. Mungkin mereka juga mendengar karena saya minta teman-teman itu mendengarkan memutarkan radio dan lain-lain. Tetapi kan kita belum bisa memastikan bahwa mereka ngerti begitu. Nah, itu harapan kita juga nanti teman-teman KPU segera juga memberikan sosialisasi yang lebih intensif kepada kami. Selain pemilih, kata Ana, 7 orang pendamping yang diminta membantu petugas TPS juga belum memahami tugasnya. Apakah sampai bilik suara atau sebatas mengantar. Surokim, pengantar ilmu politik Universitas Trunojoyo Madura, mewanti-wanti soal potensi kecurangan terhadap pemilih disabilitas ini. Terutama soal dugaan intervensi dari pihak lain. Karena memang dalam teknis pemilu itu kan harus berlangsung jurdil kan, tidak ada intervensi dari pihak lain terkait dengan pilihan yang akan diberikan oleh voters. Nah, pemilih-pemilih disabilitas, terutama disabilitas mental yang selama ini kita tahu itu kan selalu didampingi ya oleh pendamping-pendamping sahabat disabilitas mental. Nah, saya kira ini yang menjadi titik krusial pengawasan. Suroki menambahkan, bisa saja pendamping hanya mengantar, bisa pula sampai ke bilik suara. Menurutnya, ada plus minusnya dari 2 kondisi tersebut. Jika tidak didampingi, potensi salah mencoblos cukup besar. Dan jika didampingi, ada potensi intervensi siapa yang akan dicoblos pemilih. Baik Suroki maupun Ana Fajriatin berharap ada penjelasan detail sejauh mana tugas pendamping ini. Miftah Farid, Surabaya, Jawa Timur.